Setelah resmi Timnas Indonesia mengumumkan 27 pemain yang akan mengikuti babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Akhirnya Timnas Indonesia pun mulai berangkat dan tiba di Ripa pada Rabu 2 Oktober. Meski ke-27 pemain Timnas Indonesia belum sepenuhnya berkumpul, hal ini disebabkan karena para pemain yang bermain di Liga Eropa masih memiliki jadwal pertandingan. Pada Rabu 2 Oktober akhirnya Sintayong mengumumkan daftar para pemain yang akan berlaga di babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 untuk melawan Bahrain dan juga Tiongkok. Meski tidak banyak mengubah susunan para pemainnya seperti versus Australia, namun tentu ada beberapa perubahan para pemain. Mulai dari tidak dibawanya Justin Hubner karena cedera, hingga Jordi Amat yang telah kembali dari cedera dan dapat bermain. Tidak hanya itu, dua pemain naturalisasi yang ditunggu-tunggu, yakni Mads Hilger dan Eliano Reinders, masuk dalam skuad yang akan menghadapi Bahrain dan juga Cina. Setelah tampil gemilang bersama FC Twente di Liga Belanda dan bermain solid saat melawan Manchester United di Old Trafford, Mads Hilger akhirnya dapat memperkuat Timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Tidak hanya itu, adik dari Rinjani Reinders, yakni Eliano Reinders, juga dapat tampil bersama Timnas Indonesia. Kedua proses naturalisasi mereka dikebut oleh PSSI, bahkan hingga perpindahan federasi mereka dipercepat. Hal ini tentu berkat andil Ketua PSSI, yakni Pak Erick Thohir. Mads Hilger dan Eliano Reinders sendiri resmi menjadi pemain Timnas Indonesia setelah pengambilan sumpah di Brussels, Belgia. Kedua pemain ini, Mads Hilger dan Eliano, merupakan tambahan amunisi baru yang sangat penting. Keduanya dapat menambal kekosongan yang ditinggalkan oleh pemain Timnas Indonesia, yakni Justin Hubner karena cedera, serta Eliano yang dapat menambah opsi penyerangan. Pada tanggal 10 dan 15 Oktober nanti menjadi hari yang sangat ditunggu para fans sepak bola tanah air. Kita tentu menantikan Timnas Indonesia berlaga dengan skuad terbaik. Saat ini penampilan Mads Hilger dan juga Eliano Reinders menjadi momen yang ditunggu. Tidak hanya itu, para striker lokal yang sedang mendapatkan kepercayaan diri juga patut kita nantikan. Sebut saja Hoki Caraka, Dimas Derajat, dan Marik Resaldi yang masing-masing sudah menorehkan golnya di Liga Domestik. Berikut daftar 27 pemain Timnas yang akan melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober dan Cina pada tanggal 15 Oktober nanti. Dimulai dari penjaga gawang, Sintayong membawa 3 kiper. Mereka adalah Martin Vez, Hernando Ari, dan juga Nadeo Argawinata. Ini akan menjadi penampilan kedua untuk Martin Vez setelah laga debutnya versus Australia yang telah memukau penonton tanah air. Lanjut di lini pertahanan, pelatih asal Korea ini membawa 12 pemain untuk menjaga lini belakang Timnas Indonesia. Mereka adalah Asnawi Mangku Alam yang bermain untuk Force FC, Jordi Amat yang telah pulih dari cedera, Kelvin Verdong yang tampil apik saat melawan Australia, Sen Fatinama, Pratama Arhan, Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Eliano Reinders, Sandy Walsh, Mads Hilger, J.I. Jess yang tampil solid bersama Venezia, dan yang terakhir yaitu Wahyu Prasetya. Dua nama baru yaitu Mads Hilger dan Eliano Reinders menjadi debut yang ditunggu nanti. Ini akan menjadi debut pertama mereka sebagai pemain Timnas Indonesia.
Selanjutnya, di lini tengah, mantan pelatih Korea Selatan ini membawa 5 pemain andalannya. Mereka adalah Tom Hye, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, dan Nathan Choaon. Ricky Kambuaya yang kembali dipanggil timnas setelah bermain apik bersama Dewa United dan kembalinya Nathan Choaon di lini tengah, ini tentu diharapkan memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Selanjutnya, di lini depan, Sintayong membawa 7 pemain penyerang sekaligus. Sebut saja ada Ragnar Oratmangun, Malik Resaldi, Rafael Struij, Witan Sulaiman, Dimas Derajat, Hoki Caraka, dan Egy Maulana Fikri. Yang menariknya, ada nama baru yaitu Malik Resaldi dan tidak adanya Ramadan Sananta. Namun, dengan skuad lengkap yang ada, diharapkan timnas Indonesia mampu memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Adapun prediksi starting 11 timnas Indonesia, yakni di lini penjaga gawang akan menjadi milik kiper asal klub FC Dallas, yaitu Martin Paes. Sedangkan dengan 3 pemain belakang yang diterapkan Sintayong, itu akan menjadi milik J.I. Max Hilger, dan Rizky Ridho. Sedangkan di lini tengah yaitu Sandy Walsh, Nathan Choaon, Tom Hye, dan Kevin Verdonk. Posisi wingback akan ditempati oleh Kevin Verdonk dan Sandy Walsh. Sedangkan Nathan Choaon dan Tom Hye akan menjadi 2 gelandang tengah. Selanjutnya, di lini penyerangan, timnas Indonesia akan menggunakan 3 pemain depan, yakni Ragnar Oratmangun sebagai striker dan diapit oleh 2 penyerang sayap yaitu Eliano Randers dan juga Rafael Struij. Timnas Indonesia versus Bahrain diprediksi akan menggunakan formasi 3-4-3 atau 3-5-2 seperti yang biasa Sintayong gunakan. Patut kita tunggu apakah Sintayong akan menggunakan formasi baru. Menarik kita nantikan. Apapun strategi yang dibawakan oleh Sintayong, patut kita dukung dan doakan. Bagaimana pendapat kalian mengenai kekuatan baru timnas Indonesia? Dan strategi apa yang akan digunakan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar.